Harapkan untuk bisa selalu bersyukur dalam sebuah penantian, maka warna liturgi yang dominan selama 4 minggu ke depan adalah warna ungu sebagai lambang sebuah penantian. Tadi di awal Ekaristi juga lilin Advent pertama sudah dinyalakan, yang melambangkan juga kesiapsediaan hati kita, terutama untuk menjadi terang dalam masa-masa penantian ini. Dan juga beberapa wakil dari umat membawa lilin Corona Advent yang nanti akan digunakan juga dalam keluarga, sehingga itu bisa menjadi simbol yang nyata, siap juga menjadi terang yang dimulai dari keluarga. Dalam masa Advent ini, umat diajak untuk terus merenung. Apakah kita sudah memberikan ruang yang layak bagi Tuhan dalam hidup kita? Ibarat seorang yang ingin menyambut tamu yang agung, pastinya orang tersebut akan mempersiapkan segala sesuatunya, bersih-bersih rumah, beres-beres segala sesuatunya, sehingga tempatnya juga layak bagi tamu yang akan singgah. Begitu pula dengan masa Advent ini. Advent berasal dari kata Latin adventus, dari kata ad, menuju, dan ventus atau bentukan dari kata venire, datang. Maka menantikan kedatangan siapa? Kedatangan Yesus Kristus dalam hati kita. Maka dalam masa Advent ini kita ingin menghadirkan kembali peristiwa Yesus yang hadir, dan kita berpantas diri untuk menyambut kehadirannya yang akan mengunjungi kita. Bagaimana caranya? Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus memberikan beberapa nasihat yang mungkin bisa menjadi perhatian kita. Dalam perikop yang lebih luas, terutama dalam Roma bab 12 sampai 13, Paulus menegaskan, hidup kaum beriman harus berdasarkan kasih. Kasih itu yang akan membuat orang bisa saling menguatkan dan menikmati hidup yang damai. Yang kedua, secara spesifik dari bacaan yang kita dengar tadi, untuk dapat mewujudkan kasih, orang perlu menanggalkan dan mengenakan. Menanggalkan apa? Menanggalkan hidup yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Secara konkret, sesuai dengan situasi saat itu, Paulus menyebut 6 tindakan yang perlu dihindari. Pesta pora yang berlebihan, bermabuk-mabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Atau kita bisa meringkas dan menyesuaikan dengan situasi kita, tindakan-tindakan yang hanya memikirkan ego pribadi. Lalu harus mengenakan apa supaya bisa menanggalkan itu? Mengenakan senjata terang, yakni memperbarui diri kita terus-menerus, terutama dengan mengusahakan cara hidup yang lebih baik, mampu untuk memilah-milah gerak-gerak batin dan akhirnya memilih mana yang lebih mendekatkan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, membiarkan seluruh diri kita dijiwai oleh Roh-Nya. Secara konkret tentu, karena pada bulan ini adalah pembukaan atau kita memasuki bulan keluarga, kita dapat mewujudkan budaya kasih itu dari dalam keluarga kita, seperti membangun kebiasaan atau habitus baik untuk berdoa bersama, makan bersama, mau mendengarkan pergulatan masing-masing anggota, dan mau memberikan support ataupun apresiasi bagi anggota keluarga. Di titik itu kita bisa memulai sebuah budaya kasih. Saudari dan saudara terkasih,
Mari kita memperbarui diri kita terus-menerus, terutama untuk berjalan dalam terang Tuhan seperti bacaan pertama, dengan membangun kebiasaan dan budaya kasih yang kita mulai dari dalam keluarga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.